Salam jumpa kembali sobat yang selalu mendapatkan rezeki, salam sehat. Ulasan kali ini membahas tentang cerita atau legenda Danau Toba yang ada di Sumatera Utara, yang dikutip dari berbagai sumber. Masyarakat setempat punya kisah tersendiri perihal asal-usul terbentuknya Danau Toba. Cerita rakyat Danau Toba mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Toba dan seekor ikan mas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya, bermaksud mencari ikan. Dengan bekal kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sampai di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa, "Semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat kemudian, kail yang telah dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Ia sangat senang karena ikan yang didapatkannya kali ini sangat besar. Beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, Toba sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku jangan dimakan, biarkan aku hidup," ucap ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam sungai. Selang beberapa menit, Toba terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya Toba. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan istri." Tanpa berpikir lama, Toba pun mengangguk. "Baiklah, saya setuju," ucapnya. Namun, wanita ini memberikan syarat, "Kamu harus berjanji tidak akan menceritakan bahwa saya berasal dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi petaka yang sangat dahsyat," ucapnya dengan serius. Setelah beberapa bulan menikah, kebahagiaan Toba bertambah karena sang istri telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat, tetapi ada kebiasaan yang aneh dari Samosir, ia selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Hingga suatu hari, dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Namun, tugas tersebut tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Setelah itu, dia tertidur pulas di sebuah gubuk. Karena sudah lapar, Toba yang berada di sawah langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat anaknya sedang tertidur di gubuk. Toba langsung membangunkan anaknya. "Hei Samosir, bangun!" teriaknya. Setelah anaknya terbangun, Toba langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya Toba. "Sudah habis kumakan," jawab Samosir. Mendengar hal tersebut, Toba langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat Toba tanpa sadar telah melanggar janjinya. Setelah Toba mengucapkan kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras disertai dengan turunnya hujan dan petir. Air meluap sangat tinggi dan luas hingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sobat, pesan apa yang kita dapat dari cerita rakyat Danau Toba tersebut? 1. Tepatilah janji yang telah dibuat. Apabila berjanji maka wajib menepatinya supaya tidak ada orang yang tersakiti. Jauh sebelum kelahiran Samosir, Toba telah membuat janji dengan istrinya, bahwa ia tidak akan pernah mengungkap identitas asli istrinya itu kepada putranya, namun, Toba mengingkarinya sehingga putra dan istrinya menghilang. 2. Mematuhi perintah orang tua. Seorang anak sepatutnya mematuhi perintah orang tua. Ibunya telah memerintahkan Samosir untuk mengantarkan makanan ke ayahnya, malah memakannya di tengah jalan, sehingga Toba tersulut emosi akibat perbuatan putranya itu. 3. Menahan amarah. Dari kisah Toba, kita belajar akan pentingnya bersabar dan menahan amarah. Ketika seseorang marah, dirinya bisa saja tidak sadar mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Demikianlah sekilas kisah atau legenda Danau Toba, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Keep struggle, Horas, Horas, Horas.